Saya lanjutkan penyiraman ya, penyiraman manual, dan secara tidak langsung saya melihat dan menemukan beberapa yang sudah mati ya teman-teman ya. Baik, untuk videonya cukup saya Assalamualaikum, salam sehat selalu ya teman-teman. Alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa lagi ya teman-teman ya. Kita untuk belajar bareng ya teman-teman. Dan jangan lupa teman-teman, sebelum kita belajar bareng, sebelum kita menyimak videonya, alangkah baiknya teman-teman siapkan segelas kopinya dulu ya. Baik, kita mulai belajar bersamanya teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa dilihat ya, di sini sudah mulai ada serangan ya. Serangan dari kumbang daun atau biasa disebut dengan oteng-oteng ya. Nah, ini sangat merusak daun karena dia memakan daun ya daripada tanaman kita. Nah, untuk mengendalikan hama seperti ini, kita bisa lakukan penyemprotan pestisida ya teman-teman dengan bahan aktif yang tepat ya. Dan namun bukan cuma oteng-oteng tadi ya, namun kita juga harus mengendalikan dari hama seperti kutu atau trips ya teman-teman ya, karena dikarenakan di musim kemarau ini sangat dominan ya untuk trips dan oteng-oteng tadi ya. Nah, untuk kali ini hanya ada serangan yang saya amati itu serangan oteng-oteng saja ya. Untuk trips mungkin masih aman, namun kita harus melakukan pencegahan ya teman-teman ya sebelum serangan tiba ya. Baik, teman-teman ikuti video saya ya untuk bahan aktif apa yang saya gunakan dan merek dagang apa yang saya gunakan. Namun tentu teman-teman ingat ya, untuk merek dagang yang saya munculkan di video ini, yang saya tampilkan di video ini bukan berarti saya mempromosikan dari merek dagang tersebut ya teman-teman. Ini hanya saya membagikan kepada teman-teman ya. Untuk patokannya teman-teman bisa di bahan aktifnya ya. Nah teman-teman, di sini merek dagang yang saya gunakan adalah Bespidor ya, Bespidor 200 SL dengan bahan aktif imidacloropid ya teman-teman. Namun mohon maaf, di sini kemasannya sudah sedikit luntur ya. Untuk bahan aktifnya sudah tidak terlihat lagi ya, sudah tidak terlihat. Jadi cukup saya beritahu ini adalah bahan aktif imidacloropid ya teman-teman. Dan untuk aplikasi kita gunakan dari 0,5 sampai 1 mili ya teman-teman. Nah, dan untuk dosis ya teman-teman, untuk 16 liter air ini saya hanya akan menggunakan kurang lebihnya 15 mili ya teman-teman ya. Dikarenakan usia tanaman pun masih muda ya, dan perlu teman-teman ketahui untuk bahan aktif imidacloropid ini kandungannya sangat tinggi teman-teman. Ini tadi 200 SL ya teman-teman ya. Nah, berarti kita gunakan cukup ya untuk 16 liter air, kita cukup gunakan 15 mili ya. Dan tentunya tidak sampai 1 mili ya per liter airnya ya. Nah, untuk teman-teman jangan pernah ya menggunakan takaran itu dengan menggunakan tutup ya, apalagi tutup seperti ini kurang lebih 25 mili ya teman, itu kurang lebih. Dan untuk yang kemasan kecil ini Starban ya teman-teman ya, ini kurang lebih 15 mili gitu ya. Jadi teman-teman harus mempunyai alat ukur teman-teman untuk mengetahui ukuran mili itu dengan tepat teman-teman. Seperti yang saya punya ini adalah 15 mili ya, sampai penuh itu 15 mili tepat ya. Nah, kita mulai campurkan saja teman-teman. Kali ini saya main tunggal ya teman-teman, hanya menggunakan pestisida atau insektisida ya untuk hama ya. Dikarenakan musim kemarau, jadi untuk serangan jamur ya sangat minim sekali ya. Jadi jika di musim hujan teman-teman bisa tambahkan untuk fungisidanya ya teman-teman ya. Nah, untuk teman-teman yang ingin mendapatkan alat seperti ini, teman-teman bisa pesan di online ya, banyak yang jual ya untuk alat seperti ini, alat ukur teman-teman, atau menggunakan suntikan pun bisa ya teman-teman ya. Nah, baik, kita campurkan 15 mili ya. Nah, dan jangan lupa teman-teman, harus kita aduk sampai merata ya, harus benar-benar rata. Nah, teman-teman bisa mengaduk dengan menggunakan alat seperti kayu atau bambu ya teman-teman. Namun saya seperti biasa saya menggunakan stick ya, stick dari sprayer itu sendiri. Mesinnya kita nyalakan, lalu kita aduk ya agar benar-benar tercampur merata ya. Dan setelah ini baru kita aplikasikan teman-teman ya. Dan jangan lupa teman-teman, untuk aplikasi penyemprotan pestisida baiknya lakukan di sore hari atau di pagi hari ya teman-teman ya.
Nah, ini saya aplikasi di jam 3 lewat ya teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa lihat untuk pengaplikasian di tanaman yang masih muda ya, daunnya masih sedikit. Untuk pengaplikasiannya kita agak sedikit jalan cepat ya teman-teman ya, karena agar tidak terbuang sia-sia ya pestisida yang kita semprotkan ini, dikarenakan usianya masih kecil, jadi kita harus jalan cepat ya. Nah, teman-teman, untuk penyemprotannya itu jangan sampai basah kuyup ya. Jadi kita setel nozzle-nya itu agar betul-betul kabut, lalu kita jalan cepat ya. Jadi hanya tersemprot saja ya, tidak sampai basah kuyup seperti mandi ya. Dan untuk cara kerja pestisida ini adalah kontak dan lambung ya teman-teman ya. Dan bila mana ada hama yang tersemprot langsung, itu tentunya akan mati ya. Dan bila mana tidak tersemprot, ketika nanti dia besok hari dia memakan daun yang sudah kita semprot tadi ya, ini dia akan mati ya teman-teman. Dia akan mati dikarenakan racun ini menempel pada daun ya. Bahkan bukan cuma menempel, namun dapat menembus ke bagian bawah teman-teman. Bila mana ada hama yang bersembunyi atau memakan daun bagian bawah, dia pun akan keracunan ya teman-teman dan mati ya. Dan untuk melihat keampuhan bahan aktif ini teman-teman bisa saksikan ya, nanti kita tampilkan di akhir video teman-teman ya. Setelah kita selesai penyemprotan kurang lebih setengah jam, kita akan lihat ya hasilnya seperti apa ya. Nah teman-teman, alhamdulillah ya, setelah 30 menit ya kurang lebih kita lakukan penyemprotan. Nah di sini sudah mulai ada yang tiduran ya, rebahan ya teman-teman ya. Mungkin dia sedang tiduran untuk selamanya. Setelah kita lakukan penyemprotan tadi, dia mau langsung datang untuk memakan daun, namun langsung keracunan teman-teman. Alhamdulillah sangat ampuh ya obat ini. Dan kita lanjut, kita cari ya teman-teman, kita cari. Dan di kali ini saya tidak sengaja menemukan yang sudah mati ini teman-teman, dikarenakan setelah selesai melakukan penyemprotan, lalu saya lanjutkan penyiraman ya, penyiraman manual. Dan secara tidak langsung saya melihat dan menemukan beberapa yang sudah mati ya teman-teman ya. Baik, untuk videonya cukup saya sudahi sampai di sini ya teman-teman ya. Jangan lupa teman-teman di subscribe ya, untuk agar saya lebih semangat lagi membuat konten-konten yang bermanfaat ya untuk dunia pertanian ya teman-teman ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.